Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Pagi anak-anak kelas 1 yang cerdas-cerdas dan yang pintar-pintar. Semoga hari ini kalian bahagia dan sehat selalu. Pagi juga untuk ayah dan bunda. Semoga kita semua bahagia dan sehat selalu. Terima kasih juga ya bunda karena selalu setia mendampingi kegiatan home learning. Anak-anak kelas 1 yang ibu sayangi, sebelum pembelajaran dimulai, sebelum kalian belajar, jangan lupa ya berdoa terlebih dahulu. Karena dengan berdoa, tanda bukti syukur kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan berdoa, semoga kalian diberi kelancaran dan kemudahan dalam belajar. Semoga dengan berdoa kalian menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas dan sukses. Anak-anak cerdas, ingat ya nak, wabah COVID-19 atau virus corona belum berakhir, belum berlalu. Maka kalian harus tetap jaga kesehatan. Jangan lupa rajin mencuci tangan di air yang mengalir dengan sabun. Dan kalau keluar rumah, memakai masker dan jaga jarak. Nah, sebelum kalian mulai belajar, yuk cuci tangan kalian terlebih dahulu ya. Dan nanti ketika setelah belajar, cuci kembali tangan kalian di air mengalir dengan sabun. Nah, anak-anak kelas 1 yang pintar-pintar dan cerdas-cerdas, yuk simak video pembelajaran hari ini. Semangat! Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah siswa dapat menggunakan kosakata tentang olahraga. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi bunyi alam dan bunyi buatan. Dan yang ketiga, siswa dapat menyanyikan lagu tentang tepuk tangan. Hei, lihat. Coba, ada Udin dan teman-temannya. Mereka sedang apa ya? Nampaknya mereka sedang berolahraga. Apakah kalian suka berolahraga? Udin suka berolahraga. Badan Udin sehat. Udin sering berolahraga bersama teman-teman. Berolahraga bisa juga sambil bermain. Hati senang dan badan menjadi sehat. Nah, kalian siapa yang suka berolahraga sambil bermain? Dengan berolahraga sambil bermain, maka hati kita akan menjadi senang. Selain itu, badan juga sehat loh. Ayo, rajin-rajinlah berolahraga ya. Perhatikan gambar berikut ini. Ada Lani dan Siti serta teman-teman lain sedang melakukan kegiatan. Nampaknya mereka senang sekali ya. Siti dan teman-teman senang bersepeda. Mereka bersepeda di hari Minggu. Bersepeda bersama menyenangkan. Bersepeda juga menyehatkan. Ayo, siapa di antara kalian yang suka bersepeda? Sambil bermain, badan juga jadi sehat. Sekarang amatilah gambar di bawah ini. Di sini ada sekumpulan anak sedang melakukan kegiatan jalan kaki. Nah, di sini ada Siti dan teman-teman sedang melakukan lompat tali. Dan anak-anak ini sedang bermain ular naga. Wah, kalau ini Udin dan Edo serta teman-teman bermain tapak gunung. Kalau ini sedang bermain apa ya? Seru sekali nampaknya. Tepat sekali, mereka sedang bermain balap karung. Nah, kalau ini mereka sedang bermain lomba lari. Apakah kamu suka bermain? Permainan apa yang kamu sukai? Tahukah kamu permainan lain yang menyehatkan?
Nah, jadi kegiatan-kegiatan tadi merupakan kegiatan permainan yang juga menyehatkan. Jadi sambil bermain, sambil berolahraga, supaya badan kita menjadi sehat. Sekarang, ayo tirukan kata-kata berikut ini. Ular naga, jalan kaki, sepak bola, lompat tali, lomba lari. Nah, ini merupakan kegiatan-kegiatan permainan yang menyehatkan. Kalian tuliskan kata-kata tersebut di buku latihan, kemudian dibaca berulang-ulang di rumah ya. Selanjutnya, amati gambar berikut ini. Perhatikan gambar Rani dan teman-teman di samping. Beri tanda centang pada gambar kegiatan yang menyehatkan, dan beri tanda silang pada gambar kegiatan yang tidak menyehatkan. Coba kalian perhatikan dan amati, gambar-gambar ini adalah teman-teman Lani sedang melakukan kegiatan. Kalian tentukan ya, mana kegiatan yang menyehatkan dan mana kegiatan yang tidak menyehatkan. Untuk gambar pertama, Lani sedang melakukan kegiatan senam. Apakah gambar ini menyehatkan? Ya, gambar ini kegiatan yang menyehatkan. Dan yang kedua, ada Edo sedang membaca buku sambil tiduran. Menurut kalian, apakah kegiatan Edo ini menyehatkan? Tepat sekali. Kegiatan Edo ini tidak menyehatkan ya teman-teman. Karena kegiatan Edo membaca sambil tiduran dapat merusak mata. Bagaimana dengan gambar yang ketiga di tengah ini? Di sini Udin sedang melakukan kegiatan berenang. Apakah kegiatan ini menyehatkan? Benar, kegiatan ini termasuk kegiatan menyehatkan. Nah, berikutnya ada gambar Siti. Wah, Siti sampai ketiduran. Sebelumnya ia sedang menonton TV. Apakah kegiatan ini menurut kalian menyehatkan atau tidak menyehatkan? Ya, kegiatan ini tidak menyehatkan ya teman-teman. Selanjutnya ada Beni sedang bermain bola. Ayo, kalau ini kegiatan yang menyehatkan atau yang tidak menyehatkan? Ya, tepat. Kalian pintar sekali. Kegiatan Beni bermain bola merupakan kegiatan yang menyehatkan. Maka kita kasih tanda centang. Wah, kalian hebat ya. Sudah bisa membedakan mana kegiatan yang menyehatkan dan mana kegiatan yang tidak menyehatkan. Kalian boleh tiru kegiatan yang menyehatkan dan jangan ditiru ya kegiatan yang tidak menyehatkan. Sekarang bacalah kata-kata yang ada di dalam kotak. Ikuti Bu Guru ya. Lari, jalan, duduk, lempar, lompat. Nah, kalian sudah bisa mengucapkannya. Kalian bisa tuliskan kata-kata tersebut di buku latihan, lalu dibaca berulang-ulang di rumah ya. Sekarang simaklah cerita berikut ini. Ada Siti, sedang apa dia ya? Sore hari, Siti bermain dengan Dayu dan Lani. Siti bermain lompat tali. Setelah puas bermain, Siti pulang. Sebelum masuk rumah, Siti melepas sendal. Siti meletakkan sendal di rak. Setelah itu, Siti mencuci tangan dan membersihkan diri. Wah, perbuatan Siti ini perbuatan yang baik ya anak-anak. Kalian harus contoh. Jadi, jika kalian telah selesai bermain, ketika kalian pulang, sebelum masuk rumah,
Kalian lepas dulu sendal kalian, lalu letakkan di rak ya. Setelah itu, kalian harus cuci tangan dan membersihkan diri supaya kalian terbebas dari kuman dan bakteri penyebab penyakit. Sehingga walaupun kalian bermain di luar, tubuh kalian tetap sehat. Jawablah pertanyaan berikut, kerjakan di buku latihanmu. Siapakah yang bermain lompat tali? Apa yang dilakukan Siti selesai bermain? Apakah kamu suka bermain di luar rumah? Apa yang kamu lakukan selesai bermain? Nah, sekarang kita lihat gambar-gambar di bawah ini. Buatlah tanda senyum pada gambar anak yang mematuhi peraturan. Dan buatlah tanda sedih pada gambar anak yang tidak mematuhi aturan. Coba kalian perhatikan ya gambar-gambarnya. Untuk gambar pertama, anak-anak berbaris rapi sebelum berolahraga. Sedangkan gambar kedua, anak-anak ada yang sedang berlaku kasar kepada temannya. Gambar ketiga, ada seorang anak marah karena kalah. Gambar keempat, anak-anak sedang bermain dan mengantri giliran. Sedangkan gambar kelima, ada anak-anak sedang bermain sepeda menggunakan perlengkapan untuk keselamatan. Nah, coba kalian kasih tanda senyum untuk gambar anak yang mematuhi aturan dan kasih tanda sedih pada gambar anak yang tidak mematuhi aturan dalam permainan. Coba kita lihat gambar pertama ya. Berbaris rapi sebelum berolahraga. Apakah ini mematuhi peraturan atau tidak? Ya, gambar ini adalah termasuk memenuhi atau mematuhi peraturan ya. Untuk gambar kedua bagaimana? Berlaku kasar kepada teman. Wah, perilaku ini adalah contoh tidak mematuhi aturan. Jadi kita kasih gambar sedih ya. Sedangkan untuk gambar ketiga ini, seorang anak marah karena kalah dalam permainan. Apakah ini termasuk mematuhi peraturan atau tidak ya? Ya, betul sekali. Marah karena kalah itu termasuk tidak mematuhi aturan. Maka kita kasih gambar sedih ya. Untuk yang keempat bagaimana? Mengantri giliran saat bermain. Tepat sekali. Kegiatan ini termasuk kegiatan yang mematuhi peraturan. Ayo kita kasih tanda senyum. Dan untuk yang terakhir, menggunakan perlengkapan untuk keselamatan. Apakah ini mematuhi peraturan atau tidak? Ya, benar, kalian hebat. Kegiatan ini menggunakan perlengkapan untuk keselamatan itu termasuk mematuhi peraturan dalam permainan. Oleh karena itu, kita kasih tanda senyum. Nah, kalian sudah tahu ya kegiatan-kegiatan apakah yang mematuhi peraturan dan kegiatan manakah yang tidak mematuhi aturan dalam permainan. Kalian harus contoh kegiatan yang mematuhi peraturan. Simaklah cerita Bu Guru. Di sini anak-anak sedang bermain lomba lari. Udin, Edo, dan Beni berlomba lari. Udin, Edo, dan Beni bersiap-siap. Siti meniup peluit tanda mulai. Prit, prit, prit. Udin, Edo, dan Beni berlari cepat sekali. Tahukah kamu bunyi peluit? Tirukanlah bunyi peluit. Sekarang coba kalian
kalian tirukan bunyi benda dalam gambar-gambar berikut ini. Apa saja yang termasuk bunyi-bunyian alam? Apa saja yang termasuk bunyi-bunyian buatan? Nah, kalian buatlah tanda centang untuk bunyi-bunyian alam. Dan buatlah tanda silang untuk bunyi-bunyian buatan. Bunyi angin bertiup. Wus, wus, wus. Bunyi beduk dipukul. Duk, duk, duk. Ini bunyi ombak. Biur, biur, biur. Kalau ini bunyi gitar dipetik. Jreng, jreng, jreng. Kalau ini bunyi bel sepeda. Kring, kring, kring. Nah, ini bunyi peluit ditiup. Prit, prit, prit. Kalau ini bunyi tepuk tangan. Prok, prok, prok. Dan ini adalah bunyi pintu diketuk. Tok, tok, tok. Nah, tugas kalian coba tentukan mana yang termasuk bunyi alam dan mana yang termasuk bunyi buatan. Kasih tanda centang untuk yang termasuk bunyi alam. Yang pertama ini bunyi angin bertiup. Wus, wus, wus. Termasuk bunyi apa ya? Ya, tepat. Termasuk bunyi alam. Kita kasih tanda centang ya. Nah, untuk yang kedua, bunyi beduk dipukul. Bunyi beduk dipukul, duk, 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 adalah termasuk bunyi. Ya, benar sekali, bunyi buatan. Maka kita kasih tanda silang. Untuk yang ketiga, bunyi ombak. Biur, biur, biur. Termasuk bunyi apakah ini? Ya, kalian benar. Ini adalah termasuk bunyi alam. Kita kasih tanda centang. Nah, untuk yang berikutnya, bunyi gitar dipetik. Jreng, jreng, jreng. Nah, ini adalah bunyi. Ya, betul. Ini adalah bunyi buatan. Kita kasih tanda silang ya. Berikutnya bunyi bel sepeda. Kring, kring, kring. Nah, kalau ini termasuk bunyi apa anak-anak? Ya, betul. Ini adalah termasuk bunyi buatan. Kita kasih tanda silang. Selanjutnya bunyi peluit ditiup. Prit, prit, prit. Kalau ini menurut kalian bunyi apa ya? Ya, tepat. Ini bunyi buatan. Berikutnya, bunyi tepuk tangan. Prok, prok, prok. Kalau ini bunyi buatan atau bunyi alam ya? Ya, ini adalah bunyi buatan. Dan yang terakhir, bunyi pintu diketuk. Tok, tok, tok. Kalau ini juga termasuk bunyi buatan. Maka kita kasih tanda silang. Nah, anak-anak bisa membedakan bunyi buatan dan bunyi alam. Kalau bunyi buatan itu bunyinya akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu kegiatan. Sedangkan bunyi alam itu terjadi secara alami. Bagaimana? Bisa ya Nana membedakan ya? Oke, selanjutnya tuliskan di buku latihan bunyi alam dan bunyi buatan yang lainnya yang kalian ketahui. Tuliskan masing-masing 5 ya. Berikutnya, ayo kita bernyanyi. Bernyanyi sambil bergerak amat menyenangkan. Nyanyikanlah lagu berikut ini bersama temanmu. Lakukan gerak sesuai dengan lirik lagu. Nah, seperti Udin dan teman-temannya. Mereka menyanyikan lagu sambil bergerak sesuai dengan lirik lagunya.
Ayo kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Jangan lupa sambil gerak sesuai dengan lirik lagu. Lagu ini adalah berjudul Tari Tepuk Tangan, ciptaan Pak Kasur. Ayo kita sama-sama menyanyikannya ya. Bertepuk tangan dahulu, bunyi derapkan kakimu, berputar di lingkaran, mari bersama kembali di tempat semula. Bertepuk tangan dahulu, bunyi derapkan kakimu, berputar di lingkaran, mari bersama kembali di tempat semula. Berputar di lingkaran, mari bersama kembali di tempat semula. Nah, demikianlah tari tepuk tangan. Kalian menyanyikannya sambil bergerak sesuai dengan lirik lagu ya. Wah, Nah, anak-anak cerdas, cukup sampai di sini ya video pembelajaran kita hari ini. Selamat mengerjakan tugas. Tetap semangat walau belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.